guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Taoisme macam apa ini? Di antara 3000 jalan, benar-benar ada kutukan besar. Kata Fang Han akan mengolah Vexian langit dan bumi dan mengolah hantu Buddha dan setan dengan 1000 tangan dan 1000 mata. Ketika itu berubah menjadi kenyataan, dia mendengar kutukan Kaisar Protos di telinganya, meskipun itu tertutup saat dia berlatih. 6 indera, semua perubahan di sekitarnya tidak terlihat, tetapi kutukan itu seperti kekuatan yang tidak terlihat, langsung ke jiwa, mengganggu lautan pengetahuannya. Inti emas asli kehidupannya yang menyilaukan, tetapi sekarang mulai redup, 1000 tangan dan ribuan mata di atas, ilusi dunia dan hukum Buddha dan sihir, juga tampaknya mudah tersinggung dan layu. Dalam sekejap, berbagai ilusi muncul di mata Fang Han. Ini adalah tanda bahwa setan hati telah bangkit dan menjadi gila. Awalnya, Huang Kuantu diblokir. Selama Kaisar Dewa Kebencian tidak menerobos pintu masuk, dia tidak bisa menembus kekuatan. Tapi sekarang, kutukan dalam kegelapan telah menembus lautan kesadarannya, dan bahkan terjerat pada inti emasnya. Kekuatan magis dan misterius semacam apa ini? Layak menjadi salah satu dari 3000 jalan. Di lain sisi, Yan Sui yang akan dibudidayakan menjadi raksasa abadi juga diserang oleh teknik kutukan besar saat ini, dan seteguk darah menyembur keluar, seluruh wajahnya penuh dengan keinginan panik, hanya jejak ketidakjelasan yang tersisa di matanya. Seni kutukan besar adalah salah satu dari 3000 jalan. Apakah itu permainan anak-anak untuk seorang master seperti Kaisar Dewa Kebencian untuk melakukannya dengan seluruh kekuatannya? Terutama pada saat penting ketika dia mencapai ranah rahasia umur panjang dengan seluruh kekuatannya, itu secara langsung mengalahkan kesadaran ilahi dan menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan. Dalam sekejap, Fang Han dan Yan Sui secara bersamaan terluka oleh seni kutukan besar, mengganggu proses kultivasi. Fang Han lebih baik, dia memiliki pohon dunia di alisnya. Dia berspesialisasi dalam menahan protos. Ketika dia mengolah dirinya sendiri, bencana angin dan api sangat serius. Dia sudah memurnikan setan batin sehingga tidak banyak yang tersisa. Meskipun dia tidak belajar bagaimana memanipulasi iblis hati, dari lelaki tua iblis hati dengan kekuatan gaibnya yang aneh, dia juga telah belajar banyak kebenaran setelah dia berada di Tanah Linglong selama sebulan. Yan Sui berbeda, suhu seluruh tubuhnya naik tajam, dan napas berapi-api meresap dari setiap pori. Sebenarnya ada lagi bau bencana. Fang Han bahkan merasakan dunia kelahirannya, Taiwan Yuan Shen akan berubah menjadi berbagai bencana, muncul di dalam tubuh. Teknik malapetaka Taois Tai sangat kuat, tetapi begitu mendapat masalah, malapetaka juga akan menimpa diri sendiri. Yang disebut malapetaka adalah semakin tinggi kekuatannya, semakin kuat iblisnya. Fang Han, ternyata itu adalah kutukan besar. Sihir kuno dari sekte iblis liar, membunuh orang di udara, dan meminjam benda untuk membentuk suatu bentuk, semuanya berevolusi atas dasar kutukan besar. Sangat rahasia, tidak dapat dikendalikan, tidak mungkin untuk dilawan, dan dibenci. Penguasa Dewa Kebencian akan melakukannya. Jika Yan Sui terluka parah, dia mungkin meledak. Dia tidak dapat menekan malapetaka Yuan Shen. Bisik Yan menggeram terburu-buru. Lalu apa yang harus dilakukan? Jika jiwanya meledak, Huang Kuantu akan segera runtuh. Jawab Fang Han tidak ada hubungannya saat ini. Dia juga tidak memiliki metode untuk menahan dan membubarkan teknik kutukan besar, dan sekarang inti emas takdirnya sendiri suram, tidak dapat memadatkan hukum langit dan bumi, hanya untuk menyingkirkan kutukan, bisakah dia mengembangkannya? Bola Dewa Laut. Pada saat ini, mata Yan Sui tiba-tiba berkedip dengan kejernihan, memanggil sebuah nama, dan alat Tao tingkat tinggi Changhai Senzu yang menekan pedang guntur kekacauan besar bersama dengan 8 Buddha terbang. Tiba-tiba berubah menjadi dunia air, terbungkus di dalamnya. Changhai Divine Bed ini berubah menjadi dunia air seluas 10 hektar,
dan begitu Yan Suiyi terbungkus di dalamnya, dia tiba-tiba menghilang. Dia menggunakan kekuatan Changhai God Orb untuk menekan kutukannya. Fang Han, bantu aku, tenggelamkan aku ke sungai suci mata air kuning bersama dengan orb Dewa Laut Azure, dan kemudian kamu memasuki orb Dewa Laut Azure, gunakan Kaisar Air Kaisar Hitam Gangki untuk mendesak Dewa Air di tubuh untuk membantu saya membuang kutukan. Suara kesal Yan Sui datang dari Mutiara Dewa Changhai. Ketika sampai pada titik kritis, itu mendesak. Baiklah, jawab Fang Han, tidak bisa bicara omong kosong saat ini. Ketika dia mengambil mana, dia mengangkat Azure Sigat Pearl dan terbang ke sungai suci Huangquan di kedalaman peta Huangquan. Dia hanya mendengar gemerisik air, dan sejumlah besar air suci Huangquan dihirup orb Dewa Changhai. Fang Han pindah ke kedalaman Mutiara Dewa Changhai. Seluruh Mutiara Dewa Changhai tenggelam ke dasar sungai tanpa bekas. Kamu ingin menyingkirkan kutukan besarku, bagaimana mungkin? Kata Heng Tian. Dalam angin 9 hari, kepala besar Kaisar Dewa Kebencian sekali lagi menyanyikan kutukan yang kuat. Terkutuklah kamu, hidup selamanya, terjerat dalam keinginan, tidak dapat mengintip arti sebenarnya dari jalan. Terkutuklah kamu, Dao Xin telah jatuh, jiwa-jiwa terbang menjauh. Terkutuklah kamu, tenggelam dalam keinginanmu, dan jadilah selamanya. Kutukan kuat itu langsung masuk ke peta Huangquan, memasuki bagian dalam sungai suci Huangquan, sekali lagi menyerang Fang Han dan Yan Suiyi, terjerat di kedalaman jiwa mereka. Fang Han baru saja memasuki dunia air Mutiara Dewa Changhai, dan dia mendapat kutukan lain. Hatinya sangat kesal, dadanya sesak dan sesak napas, seolah-olah hendak memuntahkan sesuatu. Inti emas hidupnya berwarna abu-abu dan tertutup debu. Di lautan 9 pengetahuan besar, mana sebening kristal mulai terkontaminasi dengan kotoran, dan itu tidak berfungsi dengan baik. Dan Yan Sui di tengah dunia air bahkan lebih tak tertahankan, dan memuntahkan seteguk darah lagi. Pada saat ini, Yan Sui berserakan di pelipis, seluruh tubuhnya berwarna merah, pakaian di tubuhnya robek, dan beberapa tempat memperlihatkan kulit putih, menjulang. Terutama dada dan pahanya menunjukkan buah pepaya yang mempesona. Fang Han telah berkultivasi ke titik di mana dia bisa memurnikan setan batin apapun, tetapi pada saat ini, melihat penampilan Yan Suiyi, hatinya sedikit bertunas. Adalah karena dia tidak bisa menekan keinginannya. Cepat dan gunakan gas hitam Kaisar Sui Huanggang untuk membantuku membangunkan Sui Shen Yuanling. Teriak Yan Sui tersentak begitu dia melihat Fang Han masuk, dan pesona di wajahnya menjadi lebih jelas, hanya sorot matanya yang sedikit lain. Fang Han mengertakkan gigi, menyapu tubuhnya, dan berdiri di belakang Yan Suiyi, mengulurkan telapak tangannya untuk menekan punggung wanita itu, dan mengerahkan 5 kekuatan supernatural iblis besar Kaisar, memobilisasi Kaisar Air Gangki, dan membombardir tubuh Yan Suiyi. Itu digabungkan dengan air asli di tubuhnya untuk membentuk pusaran air, yang beredar ke seluruh tubuh, berputar ke dalam pikiran. Namun, ketika dia menjalankan Kaisar Air Gangki, ada riak di hatinya, dan dia tidak tahu bagaimana dia memikirkan 93 jenis kekuatan magisnya, seperti Yin dan Yang. Teknik kekacauan Huanxi. Mereka semua adalah kekuatan supernatural kultivasi ganda yang luar biasa dari kerja keras Kaisar Hantu. Pada saat ini, pikiran jahat tiba-tiba muncul di benak Fang Han, berpikir untuk menekan Yan Suiyi di dunia air dan melakukan metode kultivasi ganda ajaib. Wanita ini berjuang dan mengerang di bawah tubuhnya. Nikmat yang begitu kuat, ini adalah iblis hati yang disebabkan oleh teknik kutukan besar yang dilakukan oleh Kaisar Dewa Kebencian. Tapi Fang Han masih bisa menekannya untuk sementara waktu. Di bawah tekanan udara Gang Kaisar Air Kaisar Hitam Fang Han, bekerja sama dengan roh dasar Yan Suiyi. Akhirnya mereka menekan teknik kutukan besar, merangsang roh dasar Dewa Air di dalam Yan Suiyi. Yan Suiyi tampak khusyuk, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan kesejukan. Apakah menurutmu ini akan mampu menekan kutukan besarku?
Kamu akan selalu tenggelam dalam keinginanmu, dan kamu tidak dapat melepaskan diri. Aku telah menangkap jiwamu. Kata kepala Protoss. Dia bergumam, sepertinya saya merasakan kekuatan teknik kutukan besar saya ditekan. Dan di antara tiga mulut besar Kaisar Dewa Kebencian, darah ungu emas dimuntahkan, dan kemudian berubah menjadi vitalitas tak terlihat yang terjerat, tampaknya dibangkitkan antara surga dan bumi. Kekuatan takdir yang misterius. Yan Suiyi, kamu ingin berkultivasi menjadi raksasa abadi. Itu mimpi, aku mengutukmu, mengutukmu. Tenggelam, kata Heng Tian, sepertinya dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Tidak baik, segera setelah Yan Sui menerima Ki Kaisar Air Fang Han, basis kultivasinya tumbuh, hati tahunnya jernih, tetapi dalam kegelapan, kutukan yang kuat tiba-tiba terbang di udara dan mengenai pikirannya. Boom! Tiba-tiba, semua basis kultivasi sebelumnya hancur berubah menjadi gelembung, dan Taoisme seluruh orang itu segera runtuh, seluruh tubuhnya panas, dan setiap pori memancarkan panas yang luar biasa, dan bahkan jubah di tubuhnya cenderung terbakar. Seluruh tubuhnya lemas, dan dia jatuh ke pelukan Fang Han. Fang Han terkejut. Tangannya awalnya ditekan ke belakang punggung Yan Suiyi, tetapi lawannya tiba-tiba jatuh ke belakang. Dia tanpa sadar memeluk ke bagian depan, dan tiba-tiba merasa tangannya tersentuh bagian lembut dan kenyal. Sekilas, ternyata itu adalah sepasang bola daging empuk berwarna putih, di telapak tangannya. Pakaian Yan Suiyi awalnya robek, tapi sekarang cengkeraman Fang Han tiba-tiba mendarat, itu bahkan lebih menarik. Fang Han, kamu, kata Yan Suiyi pada saat ini. Yan Suiyi, bagaimanapun, telah dibudidayakan selama ratusan tahun. Dia sangat mendalam, dengan 10 tingkat kekuatan gaib dan mengubah nasibnya. Masih ada sedikit kebijaksanaan yang tersisa. Ketika dia bangun, dia menemukan sepasang bola berdaging di dadanya telah diremas Fang Han, dia langsung malu dan marah. Ini berbeda dengan memegang tangan, itu adalah garis pertahanan terakhirnya. Namun, dia berjuang terus-menerus. Cepat dan lepaskan tanganmu, kata dia mencoba mengatakan beberapa kata, dan dia akan berjuang untuk bangun. Namun, begitu suaranya jatuh, mulutnya tersumbat. Ternyata Fang Han tidak berhenti memegang dua gunungnya, dan mengangkat mulutnya, menghalangi bibirnya, lidahnya menjelajahi titik-titik sensitifnya seperti ular. Pikiran Yan Suiyi tiba-tiba runtuh sepenuhnya, dan ada erangan di tenggorokannya. Pada saat ini, Fang Han benar-benar menekan tubuhnya.